Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan suatu informasi baik dari pekerjaan kamu, pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan mencoba untuk memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu itu akan mengarah terhadap posisi energi kamu atau sebaliknya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate dan bisa saja bersifat tidak resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan itu seakan-akan menunggu untuk mendapatkan suatu perubahan, atau menunggu seseorang dengan versi yang terbaik. Padahal kalau saya mencoba untuk berbicara dari hal positif, kalau seandainya satu energi tersebut tidak menunggu
melainkan langsung bertindak, satu energi tersebut seakan-akan mendapatkan keberuntungan. Kartu yang saya pegang ini perputaran waktu yang ingin memberikan suatu jawaban terhadap satu energi yang saya katakan. Apabila satu energi tersebut mengambil satu tindakan yang dimana tindakan itu jangan merasa takut atau menunggu. Kalau saya mencoba untuk bergeser dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berdasarkan sifat ataupun karakter. Kenapa saya mengatakan sifat atau karakter? Bisa saja saya mengategorikan pihak lain hanya memanfaatkan suatu kondisi yang dimana kondisi untuk dimanfaatkan tersebut mencari tujuan ataupun kesempatan ataupun keberuntungan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apa yang membuat diri kamu untuk saat ini masih merasa takut, gelisah, ataupun khawatir ketika ingin bertindak? Saya hanya sekedar ingin bertanya terhadap diri kamu, wah geng. Karena pertanyaan yang barusan saya katakan tadi ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Yang seakan-akan pertanyaan saya itu muncul dari kondisi batin kamu yang dimana batin kamu itu sudah menyadari, tetapi kamu masih merasa bingung apa yang harus kamu lakukan. Kenapa pula diri kamu merasa bingung untuk bertindak padahal kondisi batin kamu tidak tenang? Kalau seandainya kondisi batin kamu itu bisa kamu berikan suatu reaksi atau berupa tindakan, saya yakin dan saya percaya batin kamu itu akan mengarahkan diri kamu di dalam suatu kondisi yang benar-benar mendapatkan perubahan ataupun mendapatkan suatu keberuntungan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kartu yang saya pegang ini, The Wheel of Fortune, perputaran waktu yang seakan-akan ada waktu yang ingin diperlihatkan terhadap diri kamu. Bisa saja yang ingin diperlihatkan terhadap diri kamu suatu keseimbangan, atau bisa saja yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu dari seseorang yang telah menyakiti diri kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik sesuatu hal dari perkataan yang bersifat positif, seharusnya ubah pemikiran kamu itu agar pemikiran kamu itu tidak bersifat overthinking. Kenapa saya mengatakan hal tersebut?
Karena ketika diri kamu bisa mengubah dan bisa mengambil tindakan tanpa memikirkan apapun yang terjadi, saya rasa masih ada suatu perubahan yang akan kamu dapatkan. Itu dia wadah. Tetapi saya tidak lebih mendominasi terhadap apa yang barusan saya katakan. Kenapa saya mengatakan tidak terlalu mendominasi? Karena ketika diri saya menekankan diri kamu agar diri kamu tidak berpikiran overthinking, pasti perkataan saya itu selalu bertolak belakang terhadap diri kamu. Selalu bertolak belakang karena diri kamu masih menyimpan suatu perasaan yang benar-benar sakit hati. Daripada saya membahas mengenai perasaan kamu yang sakit hati, lebih baik saya menarik arti kedua yang dimana waktu ingin memperlihatkan terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut bisa saja saya kategorikan suatu nasib. Nasib, apakah nasib itu berbicara mengenai hal positif atau negatif? Saya belum bisa memastikannya karena kartu pertama yang baru saya buka. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ace of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Ace of Swords, di mana kemunculan kartu Ace of Swords ini seakan-akan membuktikan terhadap seseorang, yang dimana seseorang tersebut untuk saat ini sepertinya ada satu perkembangan yang tidak diinginkan tetapi lebih diprioritaskan. Seperti ada sesuatu hal yang terjadi tetapi di luar dari dugaan seseorang. Kalau saya mengategorikan terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu, mungkin setelah meninggalkan diri kamu dan mencari suatu keberuntungan dari diri kamu, pergi seperti orang pecundang, tetapi kepergian itu bukan memberikan diri dia suatu perubahan, tetapi menerima perubahan yang tidak dia inginkan sesuai dengan ekspektasinya. Karena Ace of Swords ini satu pedang yang berbicara, yang dimana pedang tersebut telah menyalahgunakan sesuatu hal yang pernah diterima demi rasa egois dan sombong. Ada suatu ketulusan atau kebahagiaan yang pernah diterima oleh manusia tersebut, tetapi ketulusan itu disalahgunakan sehingga bentuk ketulusan yang pernah diberikan oleh seseorang terhadap manusia tersebut seakan-akan bentuk kekecewaan yang ingin disampaikan terhadap alam semesta, yang dimana alam semesta ingin bergerak. Sepertinya kedua kartu yang saya pegang ini tidak terlalu mendominasi terhadap energi kamu, walaupun saya sempat berbicara terhadap kondisi energi kamu. Dua kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap kondisi manusia tersebut di dalam hubungan perselingkuhannya. Ada sesuatu hal yang sedang terjadi di dalam hubungan tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers, di mana kemunculan kartu The Lovers ini kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra.
Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, seakan-akan The Lovers ini membuktikan terhadap seseorang apa yang diprioritaskan dari hubungan perselingkuhan tersebut justru memberikan efek buruk yang terlalu mendominasi terhadap seseorang yang telah mendapatkan suatu keuntungan. The Lovers, pihak ketiga yang telah mendapatkan berbagai kestabilan dari manusia tersebut, yang dimana The Lovers ini atau pihak ketiga selalu mencari suatu pertengkaran, dimana ketika pertengkaran itu terjadi, seakan-akan pihak ketiga sengaja agar bisa lepas. Wow, berarti yang saya katakan tadi, Wak Geng, ada sesuatu hal yang sedang terjadi. Pihak ketiga menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh manusia tersebut terhadap perasaannya. The Lovers, Ace of Wands dengan The Wheel of Fortune. Perputaran waktu ingin menjawab dari hubungan perselingkuhan tersebut bahwa hubungan perselingkuhan itu tidak baik-baik saja. Ada suatu kemanipulatifan atau pengkhianatan. Queen of Swords. Ternyata pihak ketiga saya kategorikan seseorang yang sangat keras kepala, yang ingin menang sendiri dan ingin berbuat sesuka hatinya. Queen of Swords, seseorang yang memegang satu pedang yang saya kategorikan ini menginginkan kebebasan dan ingin pergi serta meninggalkan dari hubungan yang didasarkan dari kemanipulatifan. Saya rasa ada sesuatu hal yang tidak disangka oleh manusia yang menyakiti diri kamu ketika memprioritaskan hubungan perselingkuhannya. Dia akan ditinggalkan ini. Dan dia akan, setelah ditinggalkan, manusia ini merasa seperti dipermalukan. Karena orang yang berdampingan terhadap diri dia, Wak Geng, cukup jahat dan cukup berbahaya. Queen of Swords, pihak ketiga saya kategorikan seperti ular. Five of Pentacles. Manusia tersebut lagi bersedih. Manusia tersebut merasa kehilangan. Dia sudah ditinggalkan ini, atau dalam waktu dekat dia akan ditinggalkan dari kondisi keterpurukan. Benar-benar terpuruk manusia ini dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan terjadilah, biar manusia tersebut menyadari. 5 koin, perselingkuhan yang tak disangka terjadi, dipermalukan, seakan-akan jawaban dari perputaran waktu. Justice, unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Keluarnya kartu Justice ini seakan-akan membuktikan bahwasannya bentuk keadilan yang selama ini kamu tuntut terhadap Sang Pencipta atau alam semesta seakan-akan sudah dijawab dalam arti pihak ketiga yang memperlakukan manusia tersebut seperti orang yang tidak berguna, padahal sudah dimanfaatkan. Bukan hanya itu saja, sepertinya manusia itu selalu dipermalukan dan selalu
sakit hati dari hubungan perselingkuhannya, dan kondisi keuangan dia pun seakan-akan terpuruk, perasaan dikecewakan. Itu dia Wak Geng. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu untuk pagi hari ini. Sebelum saya menutup perkataan saya, kalau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok dan masuk terhadap logika kamu, angkat. Tetapi kalau tidak, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.